Kau nyatakan anugerahmu buatku hidup. Kau berikan ku hati pikiran luas tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku menuntun langkahku. Kau setiap hari berjalan denganmu. Aku merindukan hatiku, hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Kejamanmu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Aku merindukan hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Aku merindukan hatiku mendambakan Hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Menyembahmu Yesus.
Nah, suara Anda dinyalakan. Ayo. Bersihan nasa lumbula lumbur taiko. Suara Bang. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf kita sedikit agak sedikit terlambat karena ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Sedikit terlambat. Terima kasih. Udah. Selamat datang di acara Thanksgiving kelas 9 SMP Swasta Lentera Harapan Gunung Sitoli Utara tahun pelajaran 2020-2021. Bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan Thanksgiving. Saat ini saya menyambut Pak Pendeta Gustaf sebagai pembicara, menyambut juga kepala sekolah, guru-guru dan staf, serta juga orang tua murid dan murid kelas 9 yang berbahagia hari ini. Untuk kelancaran acara selama beberapa jam ke depan, maka mohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Mohon untuk tetap membuka kamera kecuali karena keadaan darurat. Mohon untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib dan sungguh-sungguh. Sekarang kita akan masuk dalam rangkaian acara kita yang dimulai dengan mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Setelah ini kami akan meminta kesediaan Ibu Kiki untuk membuka acara kita di dalam doa.
Mari kita semua bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Kau memberi kami kesempatan untuk boleh sama-sama kumpul sekalipun secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kegiatan ini dari awal hingga akhir, Tuhan yang akan menyertai dan berkati. Tuhan pakai, Tuhan, semua hal yang telah kami persiapkan, baik pembicara, baik segala alat, baik semua yang sudah panitia, biarlah ini Tuhan jadi satu kemasan yang boleh memberkati anak-anak kami, orang tua, dan juga kami para guru Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah kami betul-betul bahkan memulakan Tuhan dalam setiap tahapan kegiatan kami Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang boleh memberi fokus utama kami selama kegiatan ini berlangsung. Di dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, serta mengusahakan suasana yang kondusif.
Kami persilahkan kepada Pak Pendeta Gustaf untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk boleh menikmati persekutuan sampai pada saat ini. Meskipun kami berada di ruang Teams ini, tetapi dengan iman kami Engkau mempersatukan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu sebagai dasar dari kegiatan Thanksgiving dan juga graduation pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Pakailah hamba-Mu dan berkatilah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan selalu bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada saat ini dan secara khusus buat anak-anak kami. Tema kita pada saat ini adalah aku percaya bahwa Tuhan besertaku. I believe God be with me. Saya mengambil dari refleksi Ulangan 31 ayat 6. Dan biarlah saya membaca bagi kita, silakan mengikuti di dalam hati di tempat kita masing-masing. Mohon maaf Pak, bisa dibuka kameranya, kamera Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Kuatkan dan izin sebentar dulu ya. Ya, sudah ya. Suara saya jelas ini, Pak? Jelas Pak. Jelas Pak. Saya akan ulang share lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya mengutip juga di dalam bahasa Inggris, Deuteronomy chapter 31, verse 6. So be strong and courageous, don't be afraid and don't panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Saudara-saudara yang terkasih, baik Bapak Ibu guru dan juga orang tua dan terlebih-lebih anak-anak kami, konteks firman Tuhan kita hari ini adalah sebenarnya perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Mereka keluar dari Mesir, yang selama ini mereka mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, dan sekarang mereka diarahkan Tuhan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang dikatakan oleh Tuhan di sana makmur dan sukacita. Namun dalam perjalanannya mereka menghadapi banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ini secara khusus buat anak-anak kami yang hari ini akan graduation. Anda sudah mengikuti ujian, Anda sudah mengikuti begitu banyak tantangan-tantangan selama di SMP, di SLH. Sekarang mau kemana? Tentu kan kita menuju tanah perjanjian, tanda kutip. Tanah perjanjian itu adalah pasti ada harapan, ada cita-cita kita. Nah, tentu yang paling cepat dulu adalah, yang paling sederhananya adalah, oh saya mau melanjut, tapi saya mau kemana? Ini saya mau ke SMK, saya mau ke SMA, lalu apakah saya di NIAS, di luar Pulau NIAS, dan itu tentu menjadi pergumulan kita bersama sampai saat ini. Lalu mungkin ada pertentangan lagi antara orang tua dengan kita sendiri. Orang tua mengatakan kita harus ke sini, lalu kita juga punya prinsip seperti ini, lalu jurusannya bagaimana? Nah, kita mau jurusan seperti ini, sementara kemampuan kita juga tidak seperti itu.
Dan ini adalah satu pergumulan dan tantangan kita. Belum lagi saudara-saudara kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam menjalaninya. Tentu pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan masa depan saya, Tuhan? Kemudian ketika kita akan memasuki masa SMA, SMK, dan sederajat, pelajaran semakin berat dan semakin sulit, belum lagi dengan kondisi yang sekarang kombinasi daring dan luring, dan ini adalah satu pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita. Belum lagi dengan masa adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, termasuk kita juga akan beradaptasi dengan sekolah yang baru, dan itu adalah satu pergumulan juga bagi kita. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan sekolah juga meningkat. Nah, mungkin juga ini ada berpengaruh dengan kehidupan daripada keluarga kita. Mungkin selama pandemik ini ada orang tua kita juga sedang mengalami krisis dalam ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan. Dan mungkin juga ada ini bersoalan dengan kesehatan, dan ini tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Benar, hari ini kita bersuka cita. Kita lulus, tetapi tanpa kita sadari, kita juga sedang akan menghadapi tantangan dan pergumulan ke depan. Lalu apa yang kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan terlebih anak-anak kami, secara sederhana, dalam firman Tuhan hari ini pesan Tuhan kepada orang Israel dalam perjalanan mereka. Yang pertama dilakukan adalah di dalam teks kita mengatakan tetap kuat dan teguh hati menghadapi tantangan. Optimis bukan pesimis. Di dalam bahasa Inggrisnya so be strong. Jadi kita harus tetap kuat dan teguh hati. Ingat di dalam Alkitab, saudara-saudara, di dalam Alkitab hati ini sangat menentukan sekali. Karena itu bagi dalam Alkitab, itu hati adalah pusat kehidupan. Itulah dikatakan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati juga adalah pusat pengetahuan, hati itu adalah pusat emosi, pusat kehendak, dan hati itu adalah pusat dalam mengambil keputusan-keputusan. Dan itulah sebabnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kita harus tetap teguh dan teguh hati kita, tetap kuat dan teguh hati kita di dalam menghadapi tantangan ini. Kita optimis, bukan pesimis. Ada sebuah tulisan yang saya temukan di internet, dikatakan si Andri Wongso, seorang motivator, dia mengatakan bagi orang-orang pesimis, biarpun jalan di depan tidak ada hambatan, dia selalu bimbang. Meskipun tidak ada hambatan, dia selalu bimbang, dia selalu takut. Tapi bagi orang yang optimis, biarpun jalan di depan penuh rintangan, dia akan tetap menerobos. Dan saya yakin percaya bahwa anak-anak kami yang sedang berada di ruang Teams ini, yang hari ini bersuka cita, menikmati kegembiraan bersama dengan orang tua, bersama dengan sekolah pada saat ini, kita adalah orang-orang yang optimis karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang kita lakukan? Tidak takut dan tidak gentar. Don't afraid. Dan satu kata yang menarik, panik. Jangan panik. Jangan takut dan jangan gentar. Dan ini juga dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Dia mengatakan jangan takut dan jangan panik. Justru apa yang terjadi nantinya, saudara-saudara, ketika mereka tidak siap, ketika mereka selalu berada dalam ketakutan, kebimbangan, disinilah mereka berputar-putar sampai 40 tahun dalam perjalanan mereka di padang gurun sampai dengan tanah Kanaan. Dan saya yakin percaya, saudara-saudara, janganlah terulang itu di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan berputar-putar di dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu jangan takut dan jangan gentar. Mengapa? Masuk kita pada bagian yang ketiga. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah berjalan sendiri. You will never walk alone. Di dalam ayat 6b dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ada sebuah klub sepak bola yang terkenal di Inggris, Liverpool. Salah satu juga moto mereka adalah you will never walk alone. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Ini adalah memotivasi para pemain, para pelatih agar mereka terus bermain dengan baik dan memenangkan pertandingan. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Tetapi ketika tim mereka mengalami kekalahan, apakah ada di antara mereka itu menemani pemain-pemain mereka dan memberikan semangat kepada pelatih? Justru yang terjadi adalah caci maki. Ada yang mengatakan kita harus memecat pelatih, kita harus mengeluarkan pemain ini.
Jadi sebenarnya hanya embel-embel mengatakan bahwa you will never walk alone. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri, tapi realitanya tidak seperti itu. Sekarang juga kita sedang bersama-sama dengan handphone, dan hidup kita sekarang ini, hidup kita tidak pernah lepas dengan gadget. Kita bangun, yang pertama saya tidak tahu apa yang ada di ruang Teams ini, anak-anak kami, apa yang pertama Anda cari ketika Anda bangun pada pagi hari, gadget Anda atau Tuhan? Saya tidak tahu, silakan menjawab dalam diri Anda. Dan sepertinya gadget ini nggak pernah hilang dari hidup kita, dia selalu bersama-sama dengan kita. Tapi percayalah, suatu saat gadget ini tidak akan pernah bisa menolong Anda. Dia barang mati, dia benda mati. Suatu saat dia rusak, suatu saat dia akan berganti lagi. Tetapi siapa yang akan selalu bersama-sama dengan kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu bersama kita, bukan hanya pada saat kita sukacita, dalam duka cita, dalam pergumulan, dia selalu bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus naik ke surga, dan kita sudah mengalaminya, merayakannya beberapa waktu yang lalu, apa dikatakannya kepada murid-muridnya. Dalam ketakutan, dalam kecemasan, ketika dia meninggalkan mereka, apa dikatakannya? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mohon maaf, gadget tidak pernah mengatakan itu, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bahkan orang tua pun kita tidak akan pernah bersama kita sampai akhir zaman. Suatu saat juga ada batasan waktu. Bapak Ibu guru tidak bersama dengan kita. Hanya 3 tahun dia bersama-sama dengan kita di SMP. Tapi Yesus akan bersama-sama dengan kita sampai dengan akhir zaman. Lalu apa yang kita lakukan? Kita percaya, kita beriman, Tuhan akan besertaku. Itu tema kita hari ini. Moto daripada sekolah kita kan, bagaimana kita merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Desire God. Dan dalam kita merindukan Tuhan itu, disitulah kita memunculkan iman kita. Menjadi pribadi yang setia selamanya. Berhikmat dan berkarakter Kristen. Ini juga adalah visi daripada sekolah kita. Saudara-saudara yang terkasih, dan itu terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ibadah kita, di dalam ketika belajar, dan dalam kehidupan, dalam perilaku kita sehari-hari. Jadikanlah dirimu pribadi yang setia kepada Tuhan, berhikmat dan berkarakter. Ada sebuah kisah nyata yang saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin ada di antara Anda pernah mendengar, bahkan pernah membacanya. Adalah seorang pelari maraton, John Stephen Akhwari. Ketika Olimpiade Maraton 1968, lalu dia berlari kurang lebih 42 km. Lalu apa yang terjadi di kilometer 19? Di kilometer 19, dia kakinya kram, bahkan dia tidak bisa berlari dengan baik lagi. Dia jatuh. Lalu dokter mengatakan, kamu jangan meneruskan lagi. John Stephen Akhwari jangan teruskan. Tetapi apa yang terjadi? Dia terus berupaya, dia melawan, dan bahkan dia akan berupaya untuk berjalan lagi. Sampai dia mengatakan pada dokter, silakan balut kakiku. Dan akhirnya dia berjalan, dia berlari lagi. Dia berlari sampai kepada garis finish. Apakah dia juara? Mustahil. Bahkan ketika dia sudah tiba di stadion, sudah diserahkan medali kepada pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi apakah penonton dan semua yang hadir di situ tidak peduli dengan dia? Justru semua orang peduli dengan dia. Dan bahkan diberikan aplaus yang luar biasa kepadanya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi sebenarnya adalah tanda kutip juara sejati. Lalu seorang wartawan ditanya kepada John Stephen Akhwari, John, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu harus mati-matian? Bahkan kamu tidak melihat bagaimana kondisi kesehatanmu. Satu hal dia menjawab mengatakan, Presiden kami dari Tanzania, karena kami adalah negara yang miskin, Presiden kami mengatakan, bukan soal juaranya yang penting, tetapi kamu mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan setia, dengan berhikmat, dengan berkarakter, dan kamu mengikuti dengan kejujuran. Dan itulah yang penting bagi saya. Saya mau buktikan kepada negara saya bahwa kami, meskipun kami miskin, tapi kami berjuang sampai tetes darah penghabisan. Dan kami berlomba dengan kejujuran, kami berlomba dengan kesetiaan, dan kami tetap menunjukkan karakter yang kuat di dalam kehidupan kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi anak-anak kami, finishing well, hari ini telah berakhir. Tetapi sebenarnya kehidupan kita, pembelajaran kita masih belum berakhir.
long life education, pembelajaran seumur hidup sampai mati pun kita akan tetap belajar. Apa pengharapan hidup orang yang percaya? Yang sesungguhnya adalah tanah perjanjian. Kerajaan Allah hidup yang kekal. Kalau harapan kita mungkin hanya sampai dengan kita tamat SM, kita ke SMU, kita ke SMK, dan lain-lain segalanya. Tapi pengharapan yang sejati kita sebagai orang yang percaya, tanah perjanjian, yaitu kerajaan Allah, hidup bersama di dalam Kristus. Sekarang saudara-saudara sudah lulus. Apa yang kita lakukan? Hura-hura kah? Atau kita mengucap syukur kepada Tuhan? Sebelum saya menutup, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya menutup, maka silakanlah ambil waktu. Silakan memberikan salam untuk kiri kanan, untuk orang tua Anda. Salamlah mereka, dan peluklah dan katakan, terima kasih Papa dan Mama telah berkorban untuk sekolahku. Dan aku bersyukur untuk semuanya. Apa yang Tuhan telah anugerahkan kepadaku. Silakan berikan yang terbaik, kata yang terbaik, kalimat yang terbaik kepada orang tua. Sebagai tanda terima kasihmu. Dan dalam hatimu, di tempat dudukmu, berdoalah kepada Tuhan dan katakan, terima kasih kepada Bapak Ibu guruku yang selama ini telah mendidikku dengan baik. Sehingga pada akhirnya aku bisa tiba sampai pada saat ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau telah mengasihi kami hingga pada saat ini. Kami boleh melaksanakan Thanksgiving meskipun di dalam ruang Teams ini. Tetapi itu memungkinkan hanya oleh karena Tuhan memberikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Dan biarlah firman ini boleh menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan ke depan, ketika kami juga akan menapaki perjalanan yang kami masih belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, kami yakin percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami merindukan Tuhan selalu bersama di dalam kehidupan kami. Jadilah gembala yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seluruh acara hari ini kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah sukacita dari Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini merayakan sukacita. Kau tahu Tuhan banyak kelemahan-kelemahan yang telah mereka juga lakukan dalam perjalanan 3 tahun di SLA. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, Tuhan mengampuni mereka. Dan seluruh pengetahuan yang telah mereka terima, biarlah mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan biarlah cahaya kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Orang tua, Engkau memberkati mereka juga dalam kehidupan mereka. Kami meneruskan acara kami, kegiatan kami, ibadah kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami kembalikan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Ustadz yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kiranya firman yang telah disampaikan memberkati kita semua. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Victor. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kami hormati Bapak Pendeta
yang berkhotbah hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf SMP Lentera Harapan. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua yang hari ini juga bersama-sama dengan anak-anak yang bersukacita juga hari ini. Dan terlebih juga untuk anak-anak kami kelas 9 yang hari ini adalah hari sukacita yang kita bersama. Ya, puji Tuhan, pada hari ini Bapak Ibu dan anak-anak, ya atas anugerah Tuhan, ya kita bisa merayakan ya sebuah perayaan yang begitu penting, karena ini merayakan kelulusan anak kita kelas 9 dan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, walaupun dalam sebelumnya sebenarnya direncanakan secara tatap muka, Bapak Ibu, tapi karena situasi COVID ya di Kota Gunung Sitoli yang semakin meningkat, akhirnya kita putuskan untuk melakukannya secara virtual seperti yang sekarang ini. Saya berharap itu tidak mengurangi makna dan sukacita kita pada siang hari ini, karena sukacita kita tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, anak-anak kami kelas 9, ya kita bersyukur sekali karena telah berada di tahap ini, ya di tahap lulus di SMP. Ya, kalau kita misalnya melihat ke belakang, ya sebuah kenangan yang indah ya, ketika anak kami baru masuk kelas 7, ya sebagian besar masuk di kelas 7 di SMP Lentera, ada juga beberapa yang masuk di kelas 8. Ya, dan sebuah perjalanan yang begitu baik, yang begitu penting, yang selama 3 tahun, dan pada hari ini, ya anak-anak kami bisa berada sejauh ini, ya untuk mengikuti acara syukuran pada hari ini. Ya, tidak semua juga sampai pada hari ini, karena ada beberapa di antara kamu yang karena alasan tertentu ya, lain dan hal, mereka tidak bisa ikut hari ini. Ya, ada juga ya kalau misalnya kita mengingat juga ya di kelas 7 ada juga teman kamu yang meninggal dunia ya, dan sehingga pada hari ini tidak bisa ikut bersama-sama dengan kita. Ya, dan itu sekali lagi ketika anak kami berada di hari ini, di hari sukacita dan bahagia ini, ya kamu bisa merasakan ya sebuah sukacita, yaitu semua karena anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Ya, anak-anak kami pada kesempatan ini saya menyampaikan ya salah satu hal yang menjadi tujuan kita bersama ya di dalam pendidikan. Ya, ini mendukung rancangan pemerintah ya tahun 2045. Ya, mungkin anak kami juga sudah membaca dan orang tua juga sudah mengetahui hal ini. Tahun 2045 genap Indonesia merdeka 100 tahun. Diharapkan Indonesia di saat itu memasuki tahun-tahun emas. Nah, apa yang diharapkan di situ? Pemerintah mencanangkan 4 pilar yang begitu penting. Dan salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia. Ya, anak-anak, siapakah sumber daya manusia itu yang diharapkan? Siapakah generasi emas itu? Siapakah yang mewujudkan rancangan pemerintah di dalam memasuki tahun emas 2045? Siapakah itu? Diharapkan itu adalah generasi yang sekarang. Kamu yang sekarang kelas 9. Ya, diharapkan di tahun 2045 itu menjadi seseorang pemimpin yang membawa banyak perubahan. Itulah kenapa kita juga di Lentera sangat serius dengan hal itu. Dan kurikulum kita mengintegrasikan bagaimana kita membentuk kamu menjadi orang-orang yang bisa memberikan solusi terhadap bangsa dan negara kita. Kita integrasikan dengan SDG, Sustain Development Goal ya, bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh umat, dengan seluruh orang-orang di dunia saat ini, merencanakan dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan kita. Dan kami berharap, ya anak-anak, salah satu pilar yang paling penting di situ adalah pembangunan sumber daya manusia dan juga penguasaan iptek. Kami berharap anak-anak kami dalam hal ini teruslah belajar, ya teruslah mencari ilmu. Kemudian kamu juga harus mengisi diri kamu dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek yang saat ini. Itu yang paling penting. Ya, kemudian kami juga menyampaikan kepada anak kami kelas 9 ya bahwa lulus itu bukan berarti selesai belajar ya. Lulus itu artinya kamu harus naik tingkat. Setelah ini, ya setelah selesai dari SMP kelas 9, kamu mesti naik tingkat ke SMA. Tantangannya berbeda sekali. Dengan tingkatan yang baru, itu pasti punya tantangan yang berbeda. Tetapi dengan pesan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, disampaikan bahwa apa? Kuatkan
dan teguhkanlah hati kamu. Jangan takut dan gentar. Itu adalah pesan dari firman Tuhan. Anak-anak tidak boleh takut dan gentar, tidak boleh malu, tidak boleh merasa minder dengan apa yang dikerjakan saat ini. Kamu harus berani bermimpi. Kamu harus berani mengejar impian kamu sampai ke depan. Jadi berharap anak-anak kami setelah dari kelas 9 ini, ya, kami sangat mengharapkan sekali anak-anak kami melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak harus di Lentera, tapi di luar Lentera juga boleh. Ya, di luar daerah juga. Kami sangat bersyukur sekali. Ya, ada beberapa di antara kamu yang bisa melanjutkan sekolah di luar daerah, dan itu begitu kami sangat bersukacita sekali ya dari sekolah. Ya, dan pada kesempatan ini juga tidak lupa kami juga memberikan apresiasi ya kepada Bapak Ibu orang tua yang saat ini juga kami lihat di layar kami yang sangat menemani anak-anak ya begitu bersukacita. Bapak Ibu melewati situasi yang saat ini di mana kita berada di situasi pandemik ya COVID-19. Di beberapa bulan sebelumnya, anak-anak kita harus belajar dari rumah. Ya, kemudian kemarin sempat tatap muka. Kami melihat dan kami juga merasakan, kami juga banyak mendengarkan orang tua akhirnya harus mengambil peran guru di rumah. Orang tua harus mengajar anak-anak. Kami sebagai guru dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sejauh ini terus memberikan dukungan kepada anak-anak dan juga terus membantu anak-anak belajar di rumah. Terus mengingatkan, walaupun mungkin ada pekerjaan lain sebenarnya yang harus dikerjakan, tetapi tugas orang tua sebagai yang mendidik paling utama dan pertama di keluarga itu tetap dijalankan sampai sejauh ini. Ini yang membuat kami sangat berbangga sekali dengan orang tua. Nah, Bapak Ibu, ya itu beberapa hal yang saya sampaikan saat ini, dan kami berharap acara hari ini, apa nanti yang ditampilkan setelah ini, dari awal sampai selesai, ya kita sangat bersukacita. Ya, kita mengikutinya dengan penuh antusias, ya, dan kiranya anak-anak, Bapak Ibu di rumah, dan kita semua di sini boleh bersukacita secara bersama-sama. Demikian hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan ya ahobu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu.
akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Setelah kita melewati suka dan duka selama 3 tahun, sekarang waktunya kalian akan merayakan momen kelulusan kalian. Dalam proses merayakan kelulusan ini, ada pun hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Kami meminta kesediaan orang tua untuk mengalungkan medali kepada anak kita yang telah lulus sambil sembari menyampaikan beberapa ucapan selamat. Kedua, setelah mendapatkan ucapan selamat dari orang tua, anak-anak dipersilakan memberikan tanda kasih dan ucapan syukur kepada orang tua karena telah didukung dan difasilitasi selama masa pendidikan. Yang ketiga, kami akan memberikan waktu 5 menit kepada orang tua dan anak untuk melakukan kegiatan tersebut dengan catatan tetap membuka kamera. Saya persilakan ada Bapak Ibu dan anak-anak untuk melakukan proses memento.
Baik, Bapak Ibu, kegiatan memento kita setelah selesai. Sekarang kita akan mendengarkan janji alumni yang akan diwakili oleh murid kami. Neterskirin, Tafana. Janji alumni SMP Lentera Harapan. Kami alumni SMP Lentera Harapan berjanji menjadi alumni yang berpusat pada Kristus berdasarkan Alkitab, tekun, berdoa, dan beribadah. Menjadi alumni yang menghormati orang tua dan menjalankan peran sebagai anak dalam keluarga. Menjaga nama baik alma mater sekolah Lentera Harapan, serta bersedia berkontribusi untuk kemajuan sekolah. Menjadi alumni yang siap mengambil bagian dalam membangun bangsa Indonesia. Baik, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Yuliani Zaluku, orang tua dari anak kami Anselmus Zaluku. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, Yahowu. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Lentera Harapan Nias, beserta seluruh Bapak Ibu guru dan pegawai. Yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa, dan yang kami sayangi, kami banggakan, seluruh siswa SMP kelas 9. Kita patut bersyukur di mana Tuhan mempertemukan kita pada acara Thanksgiving pada siang hari ini, walaupun secara virtual karena situasi telah membatasi kita. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya mohon izin kepada teman-teman saya, seluruh orang tua dan wali siswa, untuk mewakili kita menyampaikan pesan dan kesan, dan jika nanti ada kekurangan, mohon dimaklumi. Karena keterbatasan waktu, maka saya langsung menyampaikan pesan dan kesan kepada anak-anak kita. Kepada seluruh anak-anak kami yang kami kasihi. Kita bersyukur pada situasi yang sulit sekarang ini, kalian semua mampu menamatkan pendidikan SMP dengan baik. Hal ini merupakan perjuangan yang luar biasa, mengingat kalian berada di situasi yang sangat berbeda. Sebagai kelas 3, kalian sedang semangat-semangatnya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi tiba-tiba ada wabah COVID-19. Hal ini membuat usaha kalian semakin sulit, semakin berat. Karena pelajaran tidak boleh berlangsung secara tatap muka. Kalian harus di rumah, belajar mandiri. Kalian juga harus mampu mengalahkan rasa malas, rasa bosan, dan rasa ngantuk kalian ketika proses belajar daring berlangsung. Kalian juga tidak dapat bertemu teman-teman kalian, tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Namun, kalian berhasil mengalahkan situasi yang sulit ini. Kalian dapat lulus SMP dengan baik. Kami menyampaikan selamat. Kalian hebat. Kalian luar biasa. Namun perjuangan belumlah selesai. Karena kalian harus terus berjuang, harus terus bekerja keras untuk melanjutkan pendidikan kalian ke level SMA dan sederajat. Tapi kami yakin kalian mampu. Raihlah cita-cita kalian di dalam takut akan Tuhan. Jadilah penerus
Jadilah generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter yang baik, sehingga menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga. Dan teruslah mengasihi dan mencintai orang tua dan wali kalian. Dan jangan pernah melupakan kebaikan dan jasa-jasa guru-guru kalian. Karena beliau-beliaulah yang telah mengantarkan kalian lulus SMP seperti sekarang ini. Beliau-beliaulah yang telah mengajari, mendidik, dan mengarahkan kalian. Sehingga kalian menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, berkarakter, dan memiliki kerohanian yang baik. Teruntuk kepada Bapak Ibu Guru, rasanya tidak cukup kata-kata bagi kami untuk mengucapkan terima kasih karena telah bekerja keras, telah berjeri lelah, mendidik, mengajari, dan mendampingi anak-anak kita selama bertahun-tahun. Kami berterima kasih Bapak Ibu telah menjadi partner bagi kami selama ini, sehingga tugas kami sebagai orang tua terasa lebih ringan dan lebih mudah. Menjadi kesaksian kami bahwa Bapak Ibu Guru bukan saja seorang pendidik, tetapi juga Bapak Ibu telah menjadi teman sekaligus menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Secara pribadi, saya dan suami saya bersyukur karena kedua anak kami dapat bersekolah di Lentera Harapannya selama 9 tahun. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberkati dan menjadi berkat di mana saja berada. Kepada teman-teman saya, orang tua dan wali, teruslah semangat mendukung dan mendampingi pendidikan anak-anak kita. Mungkin tidak mudah, tetapi percayalah, Tuhan pasti menolong, memampukan, dan menguatkan kita. Demikianlah pesan dan kesan yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yahweh. Terima kasih untuk orang tua kami yang sudah menyampaikan kata sambutan. Sekarang kami minta kesediaan anak kami, Filmor Gulo, untuk menyampaikan kesaksian mewakili teman-teman. Dipersilakan. Shalom. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sekolah Lentera Harapan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua kami. Dan yang saya kasihi seluruh teman-teman yang berbahagia pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan Thanksgiving walaupun secara virtual. Pertama-tama, izinkanlah saya mewakili teman-teman semua untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajari kami, yang telah membimbing kami, menuntun dan mengarahkan kami selama 3 tahun ini, hingga pada saat ini kami bisa menyelesaikan studi kami di Sekolah Lentera Harapan ini. Selama belajar di Sekolah Lentera Harapan, banyak hal yang kami dapatkan. Banyak hal yang kami pelajari, terutama bagaimana kami bisa bertumbuh dalam Kristus, bagaimana kami bisa menjadi orang yang dewasa dalam karakter kami, dan juga kami diajarkan bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan kami. Diajarkan bagaimana menjadi anak yang mandiri dan juga jujur dalam segala perbuatan kami. Dan masih banyak lagi hal yang kami dapatkan. Kami benar-benar berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajari kami tanpa kenal lelah. Dan mengajari kami dengan penuh kasih sayang, yang mengerti setiap kelemahan, kekurangan, dan juga kelebihan kami, yang terus memotivasi kami. Kami juga berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkan kami di SMP tercinta ini, yang telah membiayai kami, yang telah mendukung, mengajari kami, dan yang tetap memfasilitasi kami
dalam setiap apa yang kami butuhkan dalam kegiatan pembelajaran kami selama di SMP ini. Kami benar-benar berterima kasih. Tiada balasan dari kami, hanya Tuhan yang dapat membalaskannya. Kami juga sadar bahwa banyak kesalahan yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Bapak dan Ibu guru dan juga orang tua. Baik dalam tutur perkataan kami, baik dalam sikap dan perbuatan kami. Kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga memohon dukungan doa dari Bapak dan Ibu guru dan juga orang tua agar kami tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga anak yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Dan kepada teman-teman semuanya, segala apa yang kita dapatkan, segala apa yang kita pelajari, dan juga nasihat yang kita terima selama kita bersekolah, jangan kita pernah melupakannya. Biarlah ini menjadi bekal kita untuk bersekolah lagi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan juga menjadi bekal kita dalam meraih cita-cita dan segala impian kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kata pepatah mengatakan, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Dan bila ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Terima kasih banyak. Shalom. Terima kasih kepada anak kami, Filmor Gula, yang sudah menyampaikan pesan-pesan. Saat ini, kita akan memberikan penghargaan bagi murid-murid yang telah mencerminkan profil lulusan Sekolah Lentera Harapan dengan nominasinya sebagai berikut. Friendly Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang ramah kepada seluruh warga sekolah. Nominasinya adalah Arnold Lambanua, Gita Jocelyn Hareva, Iren Marcia Zai, Chris Febri Zenrata, Rizky Putra Zalupu, Yeni Ria Zega. Pemenangnya adalah Iren Marcia Zai. Perseverance Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang rajin dan tekun dalam mengerjakan tanggung jawab. Nominasinya adalah Agnes Zega, Dian Revalina Mendrova, Elizabeth Gavrila Maru, Juli Tuti Asna Ziliwu, Daryani Kavana, Berirman Zega. Pemenangnya adalah Elizabeth Maruhawa. Talented Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang mampu mengembangkan talenta secara bertanggung jawab. Nominasinya adalah Agustino Giawa, Christoph Zenrate, Filmor Gulo, Berliana Lambanua, Meniusu Lahagu, Siska Jelita Laia. Pemenangnya adalah Filmor Gulo. Leadership Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mampu memimpin. Nominasinya adalah
Dea Ziliwu, Kezia Prasela Zega, Neterski Tafana, Rebecca Zenrate, Welistina Zenrate. Pemenangnya adalah Dea Ziliwu, Healthy Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang memiliki tubuh dan pola hidup yang sehat. Nominasinya adalah Chelsea Claudia Menrova, Dean Rothman Zega, Fanny Amelia Zega, Marcia Putri Zega, Michael Hugo Harepa, Stefanus Sihura. Pemenangnya adalah Michael Hugo Harepa. Skill and Technology Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi. Nominasinya adalah Amos Ambarita, Anselmus Zaluku, Gerald Harepa, Joyce Waruhu, Raka Saputra, Stefan Zega. Pemenangnya adalah Anselmus Zaluku, Stewardship Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang memiliki jiwa pelayanan yang tinggi. Nominasinya adalah Aldi Lampanua, Emmanuel Zenrate, Joseph Lambanua, Nia Semesta Daily, Soli Darisna Zega, Yohana Margareta Harepa, Yulia Fitriani Waruhu. Pemenangnya adalah Yohana Margareta Harepa. Intelligent Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang mampu mengusahakan dan mempertahankan prestasi akademik dengan baik. Nominasinya adalah Fernando Gulo, Happy Zerata, Jen Zaid, Jovita Gea. Pemenangnya adalah Fernando Gulo. Respectful Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang menunjukkan sikap hormat dan menghargai secara konsisten. Nominasinya adalah Liadika Nainggola, Erna Febriani Gulo, Krisnawati Zega, Ruti Gea, Yolanda Zega. Pemenangnya adalah Ruti Gea. Cooperative Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang bisa bekerja sama baik kepada teman atau guru. Nominasinya adalah Antonius Laseh, Daud Gulo, Flora Vania Zega, Franklin Zega, Lali Niscaya Hulu, Ovianita Zega. Pemenangnya adalah Antonius Laseh.
Creative Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang kreatif. Nominasinya adalah Bambang Hadi Zega, Cantika Zebua, Windy Gulo, Yeni Kristiani Zega, Zeldaniat Zega. Pemenangnya adalah Bambang Hadi Zega. Progressive Student of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada murid yang menunjukkan perkembangan belajar yang signifikan. Nominasinya adalah Abielken Bate, Aditya Felicia Hareva, Novita Enji, Rusman Zenrate, Septiawan Zega. Pemenangnya adalah Novita Enji. Selamat kepada anak-anak kami. Biarlah setiap sikap positif serta bakat dan talenta yang telah diberikan Tuhan dapat dipertahankan dan dimaksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita menutup kegiatan kita di dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Lucy, mari kita sama-sama mendengarkan satu lagu penutup. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar anugerah-Mu. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongannya, semua rangkaian acara sepanjang siang hingga sore hari ini boleh berjalan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di Sekolah Lentera Harapan. Terima kasih untuk kepercayaan kita bisa bermitra selama kurang lebih 3 tahun. Mungkin selama 3 tahun ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari kami. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu dan kami mengucapkan selamat untuk anak-anak yang kami kasihi. Baiklah 9192, kalian berhasil melewati ujian sampai di tahap ini. Seperti firman Tuhan tadi menyampaikan, jangan takut, jangan gentar, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan bersama kalian, maka kalian akan meraih kesuksesan selama mengandalkan Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Gustaf Gabriel Hareva yang sudah menguatkan, memotivasi anak-anak pada hari ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang betul merindukan Tuhan di setiap hidup mereka dan menjadi berkat dimanapun berada. Oleh itu, sepatutnya kita ya. Baik, untuk menutup rangkaian kegiatan kita hari ini, silakan Pak Pendeta untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami sampaikan di hadapan-Mu Bapa Surgawi, pemilik kehidupan kami, di mana Engkau telah mengizinkan kami untuk boleh menikmati persekutuan yang begitu indah pada siang hari ini dalam kegiatan Thanksgiving, atas segala apa yang telah kami capai, atas apa yang telah kami raih dan apa yang telah kami lakukan dalam kurung waktu 3 tahun lamanya. Dalam proses belajar mengajar bagi anak-anak kami kelas 7, 8, dan 9 di SMP SLH yang kami kasihi. Banyak hal yang telah didapatkan oleh anak-anak kami selama belajar di SMP Tuhan, baik dari pengetahuan, demikian juga dengan pembentukan karakter, kepribadian, kepemimpinan, bahkan dalam hal juga bersosial. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih karena Engkau juga telah menempatkan dan memberikan Bapak Ibu Guru yang sungguh luar biasa, yang sangat memberikan hati untuk mendidik, mengajar, mengasuh, dan membimbing anak-anak kami kelas 7 sampai 9 dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa buat Bapak Ibu Guru, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bagi yang sudah berkeluarga, berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam keluarga mereka. Biarlah keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang masih belum berkeluarga, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberikan pasangan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mungkin ada juga rencana-rencana mereka ke depan tentang masa depan mereka dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan mereka. Berkati juga para orang tua
yang telah bersusah payah di dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan baik jasmani dan bahkan materi dalam mendukung kegiatan proses belajar terlebih dalam 1 tahun terakhir. Tuhan harus ikut mendampingi dengan benar-benar pada anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan juga membalaskan. Dan biarlah itu juga mengingatkan bahwa setiap orang tua itu adalah tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak mereka. Dan kami berdoa kepada setiap orang tua, berikan umur panjang yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati kehidupan. Dan apapun pergumulan dalam keluarga Bapa, pergumulan dalam hal pekerjaan, kebutuhan hidup, sakit, penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan menolong dan Tuhan melindungi dan menguatkan mereka. Dan secara khusus buat anak-anak kami yang hari ini bersuka cita, Tuhan melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka akan melanjutkan studi mereka, biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, baik di Nias atau mungkin ada yang berencana di luar Pulau Nias. Biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Segala tantangan-tantangan, seperti firman-Mu, supaya mereka jangan takut, jangan gentar. Mereka tetap kuat, mereka tetap teguh, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami bersukacita, bersyukur buat anak-anak kami, dengan segala kelebihan-kelebihan mereka, yang telah kami dengarkan tadi Tuhan. Dan biarlah prestasi ini menjadi kebanggaan sekolah kami, kebanggaan orang tua dan kebanggaan Tuhan. Dan bagi setiap yang telah berprestasi, biarlah itu Tuhan menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi yang belum, biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka. Karena kami adalah anak-anak Tuhan dengan segala keunikan masing-masing. Dan kami yakin percaya bahwa kami juga Tuhan telah melihat apa kelebihan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada pihak sekolah yang sungguh luar biasa telah melaksanakan kegiatan ini. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Kepala Sekolah, Pak Victor, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menguatkan, melindungi hamba-Mu, berkati kehidupannya. Kami berdoa juga buat yayasan, Engkau memberkati mereka, seluruh para donatur kami, Tuhan juga memberkati. Bahkan lingkungan sekolah kami, Tuhan memberkati. Kami mendengar Tuhan, ada di antara anak-anak kami juga yang telah terpapar, kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa buat pandemik ini Bapa, Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan menguatkan iman, meneguhkan kami. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kebiasaan, sehingga kami boleh keluar dari krisis ini. Terima kasih. Segala kelemahan-kelemahan ampuni kami Bapa. Dan kami akan mengakhiri pertemuan kami dalam nama Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami di tempat kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenangkanlah hatimu, arahkanlah seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan dikasihaninya lah engkau. Dan Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan akan memberikan engkau damai sejahtera. Saat ini, besok, sampai Maranatha, kedatangan Yesus kembali. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Gustaf yang sudah mendoakan kita. Dengan demikian, berakhirlah sudah acara Thanksgiving SMP Swasta Lentera Harapan tahun pembelajaran 2020-2021. Kami mengucapkan selamat untuk para graduates, selamat berjuang. Kemanapun kamu akan pergi dan apapun yang kamu akan kerjakan, ingatlah selalu bahwa we are the people who desiring God ever after. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya Ahau.
Untuk teknis pengumuman selanjutnya kami serahkan kepada Pak Hendik selaku Ketua Panitia Thanksgiving. Oke. Terima kasih banyak Pak Musa. Kami sangat senang Bapak Ibu ya dan Pak Gustaf. Kami sangat berbahagia sekali melihat kehadiran Bapak Ibu sekalian di rumah. Kami melihat dari sini ya, dan semoga ini menjadi awal yang baik begitu ya buat anak-anak kita untuk melanjutkan cita-cita ke depan. Itu harapan kami begitu ya dari sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah selesai ini nanti ada beberapa pengumuman yang paling penting ya untuk diamati, disimak baik-baik oleh anak-anak kita. Setelah selesai acara ini nanti anak-anak kami boleh melakukan foto di rumah masing-masing. Kalau misalnya kita melaksanakan ini di gedung Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan satu tempat untuk berfoto, tetapi karena ini di rumah masing-masing, jadi Bapak Ibu dengan bebas begitu ya melakukan foto, tetapi dengan catatan anak-anak berfoto bersama dengan orang tua dan juga ada nanti foto sendiri Bapak Ibu. Jadi anak-anak kami juga berfoto sendiri. Ketika berfoto sendiri atau berfoto bersama dengan orang tua, maka catatannya di sini anak-anak kita memakai medali, kemudian memegang rapor begitu. Ya, jadi setelah nanti melakukan foto Bapak Ibu, maka foto yang sudah diambil akan diedit atau dimasukkan ke dalam Twibbon. Nanti kami akan kirimkan di grup kelas, begitu linknya supaya anak-anak kita bisa mengeditnya, memasukkannya di dalam link Twibbon begitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, anak-anak kami diharapkan datang. Ini kami memohon. Anak-anak datang ke sekolah hari Selasa sampai hari Rabu. Bukan dalam arti 2 hari berturut-turut Bapak Ibu datang, tidak. Tetapi hanya sekali aja nanti jadwalnya kami akan atur. Dengan tujuan apa? Untuk mengambil sertifikat award, penghargaan begitu ya dari sekolah dengan beberapa tadi kelebihan anak-anak kita begitu. Dan kemudian kami juga sudah siapkan foto booth di sekolah begitu. Jadi anak-anak kami nanti dari rumah sudah membawa medali, membawa rapor kembali begitu, kemudian mengenakan seragam sekolah. Nanti kami akan buat foto booth pribadi di sini supaya ini juga memiliki kesan yang baik begitu, dan ini bisa menjadi kenang-kenangan ke depan buat anak-anak kami begitu. Nah, kalau orang tua, ini catatan lagi Bapak Ibu ya, seandainya orang tua juga mau bergabung, kami sangat senang untuk berfoto bersama di foto booth bersama dengan anak-anak kita. Nah, untuk jadwalnya kami akan kirimkan nanti ya di grup kelas 91, nanti Ibu Lucy akan mengirimkannya, dan di grup 92 saya yang akan mengirimkannya kepada anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya Om. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak, acara kita selesai, tapi sebelumnya itu kita coba foto bersama ya. Foto bersama, nanti Pak Aro yang akan mengerahkan kita dengan Pak Gustaf juga. Silakan Pak Aro. Oke, baik Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian dan juga Pak Gustaf. Mohon izin untuk boleh mengaktifkan kamera masing-masing. Baik, saya akan ambil foto dalam hitungan ketiga. 1, 2,
3. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aro. Demikian kita telah selesai. Jadi Bapak Ibu dan anak boleh bisa ini aktif dari tim. Terima kasih Bapak Ibu. Yahoo Fefu. Yahoo. Terima kasih Pak Victor telah memberikan kepercayaan pada saya untuk pelayanan. Tuhan memberkati kita semuanya. Iya, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Pendeta Gustaf. Terima kasih Pak Gustaf. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Aro, terima kasih Pak Aro, senang bisa bereuni kembali. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Ya, salam buat keluarga. Mantan anggota Pak, anggota gereja. Iya, betul. Mantan anggota gereja, tiada terasa. Ini ada 2 sebenarnya, ada satu lagi, Bu Melvina. Oh iya juga, aduh. Bu Melvin diam-diam aja Pak. Iya, dia. Kenal, Melvin. Ya. Miss Melvina juga. Baik, izin live dulu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Pak Gustaf, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semua.